Dunia diprediksi akan mengalami resesi global di tahun 2022 atau 2023 ini. Nah, apa sebenarnya arti dari resesi ini? Apa yang akan menyebabkan suatu resesi terjadi di suatu negara? Dan bagaimana dampak resesi bagi negara yang mengalaminya? Kita akan bahas di channel ini, channel Prima Plasindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Jangan lupa cek info Prima Plasindo di Facebook, Instagram, dan TikTok. Untuk mengetahui produk bahan baku yang didistribusi oleh Prima Plasindo, sahabat mitra biji plastik berkualitas yang dapat dipercaya. Istilah resesi mungkin cukup sering kita dengar, namun nampaknya bagi sebagian orang masih belum tahu apa sebenarnya arti dari resesi dan dampaknya untuk perekonomian. Jadi apa arti dari istilah resesi ini? Nah, istilah ini mengacu pada kelesuan dalam kegiatan dagang, kegiatan industri, dan kegiatan lainnya. Kegiatan-kegiatan ini seolah-olah menurun atau bahkan terhenti. Tapi kegiatan ekonomi kan memang naik turun ya, biasanya menguat, melesu. Wajarnya memang begitu. Lantas penurunan kegiatan ekonomi seperti apa yang bisa dikategorikan sebagai resesi? Kalau melansir pada definisi resesi dari website OJK, sebuah resesi ekonomi itu ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi real yang bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut atau selama sekitar 6 bulan. Nah, apa tanda-tanda penurunannya? Nah, ini bisa dilihat dari laporan PDB atau Produk Domestik Bruto, tingkat pendapatan dan ketersediaan lapangan kerja, hingga tingkat produksi industri dan aktivitas penjualan grosir eceran suatu negara. Nah, kalau tanda-tanda ini terus negatif dan terus turun secara signifikan terjadi selama 6 bulan berturut-turut, maka kondisi inilah yang disebut sebagai resesi. Nah, apa yang menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi suatu negara yang pada akhirnya menuntun pada kondisi resesi? Yang pertama adalah inflasi. Jelas, karena inflasi menyebabkan harga-harga barang jadi naik, jadi meningkat, yang memberi dampak pada daya beli masyarakat. Kalau daya beli melesu, aktivitas produksi akan ikutan melesu, hingga akhirnya kegiatan ekonomi secara keseluruhan juga melesu. Memang inflasi sebenarnya bukan hal yang buruk, karena itu menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang sehat dari suatu negara. Namun, kalau terlalu tinggi, terlalu tidak terkendali, ini bisa membawa dampak resesi. Faktor penyebab resesi yang kedua adalah deflasi yang berlebihan. Nah, terbalik ya, tadi dengan inflasi, deflasi adalah kondisi di mana harga-harga barang terus turun secara berkepanjangan. Nah, bukankah ini kondisi yang baik? Harga-harga barang jadi murah dan terjangkau. Deflasi ini akan memberikan tekanan yang berat pada pemilik usaha dan pelaku bisnis. Karena harga yang terus turun berarti margin keuntungan kecil dan akan semakin tergerus makin kecil lagi ke depannya. Bayangkan kalau hari ini Anda beli barang dengan modal Rp1.000. Besok harganya sudah turun jadi Rp500. Boro-boro untung harus jual rugi supaya barangnya bisa keluar, bisa laku. Besokannya lagi beli barang yang sama, harganya sudah turun lagi Rp250 dan terus turun ke depannya. Bisa dibayangkan betapa sulitnya berdagang dalam kondisi seperti itu. Sehingga mungkin lebih baik tutup toko daripada terus merugi. Pilihan banyak pedagang. Ujung-ujungnya, kegiatan ekonomi jadi rusak, sehingga pertumbuhan ekonomi pun minus dan terjadilah resesi. Penyebab resesi ekonomi yang ketiga adalah gelembung aset yang pecah, yang menyebabkan kepanikan massal dan membuat banyak investor segera melepas aset mereka. Ini biasanya terjadi pada aset-aset yang digelembungkan, sengaja digoreng supaya mahal harganya. Seperti yang mungkin bisa kita lihat pada pasar saham atau juga pasar properti. Bisa jadi aset tersebut digoreng supaya terus naik nilainya, terus menggelembung nilainya. Hingga pada suatu saat nilainya terlalu tinggi, terlalu besar, sehingga dianggap tidak masuk akal dan ditinggalkan oleh masyarakat karena masyarakat sudah tidak kuat lagi menyerap nilai gorengannya. Nah, saat ini terjadi, gelembung tersebut akan pecah dan akhirnya memicu panic selling.
para investor, para pemilik aset akan berbondong-bondong segera membandrol aset mereka dengan harga miring agar tidak merugi. Namun akan berujung pada kehancuran pasar yang kemudian menyebabkan resesi. Penyebab keempat dari resesi adalah guncangan ekonomi yang mendadak, yang bisa disebabkan oleh banyak hal sebenarnya, mulai dari bencana seperti pandemi, hingga tingkat utang yang tidak terkendali lagi. Kita ingat di awal pandemi, tahun 2020 lalu, banyak negara melakukan lockdown dan membatasi dengan ketat kegiatan warga mereka, sehingga aktivitas industri pun tertekan dan transaksi jual beli juga anjlok jumlahnya. Ini jelas membawa guncangan besar pada kegiatan ekonomi dan membuat pertumbuhannya terhambat atau bahkan minus. Di sisi lain, utang negara yang menumpuk juga bisa menyebabkan guncangan. Karena utang yang banyak akan membuat biaya pelunasannya juga tinggi, sangat tinggi, bahkan hingga mungkin mencapai suatu titik di mana negara tersebut sudah menggunakan semua aset, semua cadangannya untuk membayar, dan sudah tidak kuat lagi untuk melanjutkan pembayaran. Nah, ini bisa memicu krisis dan guncangan ekonomi yang hebat yang berujung pada resesi. Faktor penyebab resesi yang kelima adalah perkembangan teknologi. Nah, hal ini menarik, karena mungkin kita pikir perkembangan teknologi akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Memang, dalam banyak kasus, memang demikian. Namun perkembangan teknologi yang luas dan masif dan tiba-tiba dapat menghasilkan revolusi industri besar-besaran yang akan membuat banyak orang kehilangan pekerjaannya. Contoh mudahnya adalah bagaimana teknologi robot dan teknologi automation yang diterapkan di berbagai industri membuat tidak lagi diperlukan terlalu banyak orang dalam proses produksi, sehingga terjadi pengurangan tenaga kerja besar-besaran, membuat tingkat pengangguran naik, dan daya beli masyarakat otomatis turun drastis. Saat ini, banyak ekonom juga khawatir dengan perkembangan AI atau Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan dan robotik yang berkembang cukup pesat saat ini. Dikhawatirkan ini dapat membuat banyak profesi tiba-tiba menjadi usang dan semakin banyak pekerja kehilangan mata pencahariannya. Jika suatu negara tidak segera mendorong tenaga kerja lokalnya untuk mengembangkan keterampilan yang selaras dengan revolusi industri yang terjadi, dan juga menciptakan lapangan kerja yang baru untuk mereka, pasti tingkat pengangguran akan segera meningkat dan membeludak, dan bahkan ini dikhawatirkan bisa memicu resesi. Nah, faktor keenam penyebab resesi adalah tingkat produksi dan konsumsi yang tidak seimbang. Keseimbangan antara produksi dan konsumsi masyarakat memang adalah dasar dari pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama untuk barang-barang komoditasnya. Kalau produksinya tinggi, tapi konsumsinya rendah, pasokan dalam negeri akan menumpuk dan terlalu berlimpah. Dan kalau kelimpahan pasokan ini tidak segera dilempar melalui jalur ekspor, harganya akan terus turun dan memicu kondisi deflasi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Di sisi lain, jika tingkat konsumsi tinggi sementara produksi tidak bisa mengimbangi, ini akan mendorong terjadinya impor pasokan dari luar negeri untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Nah, akan menjadi masalah besar kalau jumlah nilai impornya lebih besar daripada jumlah nilai ekspornya. Karena ini akan membuat semakin defisit anggaran negara, sehingga akan berdampak besar pada perekonomian. Sehingga pada ujungnya bisa berujung pada resesi. Nah, itu tadi adalah 6 faktor utama yang bisa memicu resesi terjadi. Jika Anda tahu faktor lain yang dapat memicu resesi ekonomi, silahkan komentar di kolom komentar di bawah dan bagikan pendapat Anda. Nah, setelah membahas penyebab resesi, sekarang kita akan bahas apa dampak dari resesi terhadap suatu negara. Dampak resesi ini sendiri sebenarnya bisa berbuntut panjang. Seperti yang sudah disebutkan di awal, resesi merupakan perlambatan kegiatan ekonomi yang berkepanjangan. Nah, ini dapat berdampak pada banyak industri, karena mereka akan terpikir untuk menahan kapasitas produksinya sementara waktu, atau bahkan bisa jadi beberapa perusahaan akan mengalami kebangkrutan total, sehingga akan mendorong kenaikan tingkat PHK atau pemutusan hubungan kerja dan juga pengangguran.
Selain itu, kondisi ini, resesi, akan membuat banyak investor segera menarik dana mereka dari pasar modal untuk diinvestasikan di aset lain yang lebih aman dan lebih menguntungkan. Kegiatan ekonomi yang sulit juga pasti akan melemahkan daya beli masyarakat, sehingga membuat mereka lebih selektif lagi dalam menggunakan uang mereka. Fokusnya akan menjadi pemenuhan kebutuhan terlebih dahulu. Pemenuhan yang lain, kebutuhan yang tersier, mungkin akan ditiadakan atau mungkin ditunda. Nah, dari sisi pemerintah, dampak resesi ini akan membuat pinjaman pemerintah melonjak naik. Karena dana tersebut pasti dibutuhkan untuk membiayai pembangunan negara dan juga warganya. Seperti pembelian kesejahteraan rakyat, dengan tunjangan, bantuan sosial, subsidi, dan termasuk juga stimulus-stimulus yang untuk membangkitkan kembali perekonomian yang mandek atau melambat. Pasti butuh dana yang besar untuk melakukan hal-hal tersebut. Pendapatan negara dari pajak dan non-pajak juga akan merosot dalam kondisi resesi, akibat dari PHK dan tingkat penghasilan masyarakat yang rendah, sehingga pemerintah pun menerima pajak penghasilan juga pasti akan semakin sedikit. Turunnya pendapatan pajak, padahal pemeliharaan dan kesejahteraan masyarakat meningkat, akan membuat anggaran defisit dan membuat utang pemerintah naik, memperburuk efek resesi terhadap suatu negara. Meskipun terdengar mengerikan, tapi sebenarnya resesi adalah bagian dari siklus ekonomi, dan bukannya tidak mungkin untuk dilalui dan pulih dari dampak buruknya. Berbagai negara telah melewati resesi dan terus bertahan. Bahkan negara seperti Amerika Serikat sekalipun sudah berkali-kali mengalami resesi. Namun kita lihat dapat terus bertahan dan memulihkan diri. Namun, apalagi dampak resesi yang mungkin membuat suatu negara sulit memulihkan kegiatan ekonominya. Nah, tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita terhangat seputar bisnis, terutama industri plastik. Sampai jumpa di video-video berikutnya.